alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa Arisalah TV dimanapun Anda berada, banyak yang konsul nih. Di antaranya adalah dalam keadaan pandemi atau dalam keadaan COVID atau Corona ini banyak sekali kaum perempuan yang menggugat cerai. Atau bahkan para suami menceraikan atau mentalak istrinya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Saya tidak akan membahas dari sisi hukumnya kenapa perempuan menggugat cerai, ya, kenapa laki-laki menceraikan istrinya, tapi saya akan menyampaikan bahwa ketika hal itu terjadi, itu adalah ada salah satu fungsi, ya, adalah salah satu fungsi keluarga tidak ada atau hilang. Karena yang saya dapatkan diantaranya adalah fungsi keluarga itu ada 8. Diantaranya adalah di rumah tangga itu fungsinya untuk pendidikan diantaranya. Atau nanti ada fungsi keagamaan, fungsi ekonomi, dan beberapa fungsi-fungsi yang lainnya, bahkan termasuk di dalamnya adalah fungsi reproduksi. Baik pemirsa Arisalah TV dimanapun Anda berada, yang pertama adalah fungsi keluarga di dalam rumah tangga itu adalah fungsi keagamaan. Nah, seharusnya dalam keadaan pandemi ini kita harus memaksimalkan diri bahwa dalam keluarga fungsi keagamaan itu hal yang paling harus, ya. Saya tekankan nih sekali lagi, hal yang paling harus. Kenapa? Bahwa dalam Al-Quran, Quran surat At-Tahrim ayat 6, Quran surat 66 ayat 6 itu kan disebutkan di sana bahwa anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, ya, diri kamu, ya, diri kalian dan keluargamu dari api neraka. Itu adalah salah satu fungsi, ya, keluarga di dalam rumah tangga, diantaranya adalah fungsi keagamaan. Contoh sekarang yang hampir hilang, pendidikan keagamaan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Ayah sibuk, ibu sibuk, ya, orang tua sibuk, sehingga hal-hal agama yang paling mendasar itu menjadi hilang di dalam rumah tangga. Sehingga muncul friksi, suami tidak sayang pada istri, istri tidak hormat, tidak taat pada suami, anak-anak tidak ada rasa hormat pada ayah dan bunda, dan begitu juga sebaliknya ayah bunda ada hilang rasa sayang pada anak-anaknya karena fungsi keluarga yang pertama hilang, yaitu fungsi keagamaan. Nah, adalah kita memaksimalkan diri dan mantapkan tauhid apalagi di masa-masa sekarang. Yuk maksimalkan diri, ajari anak-anak kita mulai dari bagaimana adabnya ketika mereka mau tidur, sampai mereka mau tidur kembali, ya, dari mulai bangun tidur sampai mereka mau tidur kembali. Kemudian ada adab tata krama, bagaimana mereka ketika mau makan, setelah makan, masuk rumah, keluar rumah, ya, berkendaraan, bahkan ketika mereka berdoa untuk ayah bundanya, untuk keluarganya, itu adalah insya Allah di dalamnya ditanamkan hal-hal agama. Bahkan miris bagi kita, anak-anak sehari semalam berapa jam mereka memegang HP. Tapi mereka memegang Quran hampir tidak. Bahkan di rumah-rumah itu sekarang hampir tidak ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan rumah jadi seperti kuburan, saking sepinya, saking tiisenya. Hati-hati, di sana salah satu fungsi keluarga, yaitu fungsi keagamaan, sudah hampir hilang. Bahkan bisa jadi hilang. Tauhid tidak ditanamkan sejak dini. Nah, yang kedua, fungsi di dalam keluarga itu adalah fungsi sosial budaya. Bagaimana ayah bunda menanamkan akhlak pada anak-anak, ya, menanamkan kebudayaan pada anak-anak, karena satu budaya, satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Contoh misalkan di Baduy dalam, Baduy luar, bahkan di satu daerah itu berbeda. Contoh misalkan orang Cianjur terkenal dengan kehalusan bahasanya. Berbeda dengan ketika kita ke daerah yang lain, ada bahasa-bahasa tersendiri yang itu menjadi garihal menurut kita, padahal menurut daerahnya itu biasa-biasa saja. Nah, ini kita tanamkan pada anak-anak, termasuk akhlak. Masih adakah di rumah anak-anak suntangan pada ayah bunda atau memohon doa sebelum mereka berangkat? Nah, ini bahkan nanti anak-anak belajar sosial kebudayaan, belajar berempati
pada temannya, pada sahabatnya, pada tetangganya, pada keluarganya. Ketika dia punya sesuatu, kemudian diminta pertolongan oleh saudaranya, oleh ayah bundanya, oleh temannya, oleh tetangganya, maka dia dengan serta-merta memberikan pertolongan itu. Bahkan ketika anak kecil punya coklat, dia akan memberikan pada temannya, ih sapotong ewang gitu ya. Nah itu bisa jadi seperti itu ketika di dalam keluarga fungsi sosial budayanya ada. Yang ketiga, fungsi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu adalah fungsi cinta dan kasih. Saya mendapatkan salah satu keterangan, ada salah satu amal yang tidak usah bismillah, tapi dia termasuk amal soleh. Saya kaget, apa? Ternyata bercanda dengan anak. Ya, bercanda dengan anak itu nggak bismillah juga sudah jadi amal soleh, saking harusnya kita bermain dengan anak. Jadi jangan ucing sumput, kemudian bismillah dulu, mamah nyumputnya, nah, itu kan itu jadi pasti kapanggihnya. Nah, itu bercanda dengan anak saking harusnya, bahkan itu disebut sebagai satu amal soleh. Ayah bunda dimanapun Anda berada, masih suka sering ngumpul sama anak-anak ngobrol? Masih sering bercanda? Masih sering jalan bareng? Itulah sebetulnya fasilitas yang diinginkan oleh anak-anak kita. Bukan hanya fasilitas keren mewah, HP mahal, sehingga kita dijauhkan dari anak-anak karena anak-anak merasa asik dengan gadgetnya sendiri. Ayah bunda, hati-hati ketika fungsi cinta dan kasih sayang menjadi hilang dari keluarga, maka huru-hara yang ada. Sahabat pemirsa Risalah TV, fungsi yang keempat adalah perlindungan. Fungsi perlindungan bagaimana ayah bunda menjadi melindungi anak-anak. Tidak lantas suka ada ngebully ya. Anak-anak itu tidak dilindungi. Ketika dia curhat pada ayah bunda, pada ibu bapaknya, ibu bapak tidak melindungi, malah terkesan ngejudge bahwa anaknya yang salah. Kenapa tidak dengan ngobrol? Bahwa apa yang dia ungkapkan belum tentu negatif. Apa yang dia sampaikan belum tentu negatif. Tapi kita langsung ngejudge, kamu mah budak bangor, budak baong. Nah, kita biasanya ngejudge seperti itu. Maka hati-hati ketika fungsi perlindungan dalam keluarga tidak ada. Nah, ini ya anak-anak tidak menjadi punya mental atau karakter yang positif. Karena memang kita selalu negatif, tidak melindungi anak-anak kita. Sahabat, ada fungsi yang kelima. Di dalam keluarga itu adalah fungsi reproduksi. Nah, ini ada pernikahan ya. Pernikahan yang sah di dalam keluarga, insya Allah ini akan menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, ini ada fungsi reproduksi. Bagaimana di dalam rumah tangga, di dalam keluarga ada misalkan pernikahan yang harus dijaga, saling menjaga kesetiaan, saling menjaga kualitas antara suami, istri, kemudian anak-anak. Sahabat, ada fungsi yang lainnya. Yang keenam adalah fungsi sosialisasi. Di sini disebutkan ini adalah keluarga merupakan sekolah informal. Ya, keluarga merupakan sekolah informal yang harus kita sampaikan pada anak-anak, di antaranya misalkan kita mengajari anak-anak kita untuk belajar saung. Ya, itu adalah pendidikan di dalam rumah, bagaimana kita mensosialisasikan hal-hal yang positif pada anak-anak dengan memberikan kesan bahwa kita mampu menjadi pendidik yang terbaik bagi anak-anak kita. Jadi anak-anak nanti mencontoh, bahkan beberapa kali di dalam beberapa keterangan bahwa anak adalah seorang peniru ulung. Sahabat, fungsi yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian. Fungsi ayah sebagai seseorang yang memberikan ma'isyah pada keluarga, dan fungsi kaum perempuan yang mampu menjaga titipan dari Allah melalui implementasi dari rasa syukur yang Allah berikan dengan cara mengasuh, membimbing, mendidik anak-anaknya. Dan yang kedelapan yang harus kita jaga adalah dalam pembinaan lingkungan. Sebagaimana yang kita tahu, kalau lingkungannya tidak kondusif, maka anak-anak akan lahir sebagai anak-anak yang brutal. Kita lihat hartanya banyak,
rizkinya banyak misalkan, tapi lingkungannya yang mempengaruhi tidak kondusif, tidak baik, maka kehancuran yang didapat. Nah, itulah beberapa fungsi yang harus kita jaga dalam rumah tangga, ada setidaknya 8. Mudah-mudahan ke-8 fungsi ini bisa kita miliki dan kita bisa maksimalkan digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam rumah tangga. Insya Allah mudah-mudahan kajian-kajian di Arisalah TV ini sangat bermanfaat untuk ikhwatu iman dimanapun Anda berada. Akhirnya saya tutup dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.